Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Brengos, bersama ngobrol santuy, diskusi ngopi aksi. Hari ini Mas Brengos ditemani dengan perempuan cantik yang penuh dengan prestasi. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, kita suruh dia perkenalan dulu. Langsung aja mbaknya. Ya, oke, tapi kalau sudah sayang jangan ditinggal ya. Kayak apa ya? Diputus pas lagi sayang-sayangnya. Gak enak banget ya kan. Oke. Jadi saya kenalan, saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Sylvia, tapi kalau mau manggil Ayu juga nggak apa-apa. Dan saya 19 tahun, tinggalnya di Penajam. Ada lagi yang mau ditanyain? Wih, kalau saya nanya banyak ini. Nah, bicara tentang saya memanggilnya enak ya. Yang mana ya maksudnya? Ayu atau Silvi? Mungkin manggil Ayu aja deh biar lebih akrab ya. Lebih akrab, udah kayak saudara ya. Aduh, hari ini saya apa ya? Hari ini saya menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa hari ini saya dipertemukan dengan perempuan cantik baru sekarang? Oke, Mbak Silvi ya? Silvi. Yes. Silvi atau Ayu. Nah, itu panggil akrabnya buat Mbak Silvi dan Ayu. Boleh dong cerita-cerita sedikit tentang segudang prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Mbak Silvi, yang kemudian juga di-share di Brengos ini, rumah Brengos, buat teman-teman anak Penajam juga biar tahu gitu. Nah, silakan Mbak Silvi. Oke, kalau berkaitan tentang prestasi nih ya, itu saya mulai di tahun 2018, mulai menanjak SMA baru berani nih unjuk gigi. Kalau saya ini juga punya bakat yang terpendam sebelumnya itu ya. Saya mulai dari lomba FLS 2N, lomba monolog. Di situ alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk juara ketiga, walaupun di Kabupaten PPU aja ya, nggak sempat sampai ke provinsi. Setelah itu baru berani untuk ke prestasi-prestasi selanjutnya, yang di tingkat-tingkat sekolah aja sih beraninya, baru di tingkat kabupaten. Kemudian di tahun 2018 di bulan Agustus alhamdulillah juga dikasih kepercayaan buat jadi pasukan pengibar bendera di tanggal 17 Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia. 2018 ya? Iya, benar sekali. Sempurna paskibraka ini. Buat kalian yang purna ini Mbak Silvi luar biasa. Nah, jadi tadi kita potong dulu ada beberapa prestasi. Nah, bicara tentang monolog. Monolog ini adalah bagi seorang sastra adalah hal yang sangat sulit menurut saya. Karena dia adalah bagian dari pantomim ya. Benar sekali. Satu orang membagi 4-3 peran dalam satu frame. Nah, boleh dong ceritakan monolog apa yang dibawa pada saat itu? Oke, jadi pada saat itu saya membawakan monolog tentang seorang sastrawan yang dia putus asa terhadap pilihannya. Saat muda dulu dia memilih untuk menjadi seorang sastrawan karena saat tuanya dia tidak dianggap nih. Ini baru diceritain. Bagaimana kalau sudah action depan kamera sambil bermonolog ya? Ini saya merinding banget. Atau ada makhluk astral ya? Oke, dilanjut. Karena kita tahu kan sastrawan di Indonesia ini saat karyanya sudah mulai padam, karyanya sudah mulai surut, dia sudah tidak dianggap lagi. Kita tahu seperti itu. Jadi saat dia muda dia sangat berambisi sekali untuk menjadi seorang sastrawan. Saat tua dia menyesal tentang pilihan dia untuk menjadi sastrawan. Seperti itu intinya. Nah, itu dari monolognya tadi. Nah, kira-kira siapa nih yang jadi influencer Mbak Silvi sehingga memerankan dan hingga menjadi juara tokoh sastrawan yang sangat berkesan buat Mbak Silvi gitu? Kalau sastrawan yang sangat berkesan sih tidak ada secara spesifik ya, soalnya saya baru-baru aja sih kenal-kenal sastra ini semenjak SMA. Gitu ya. Iya. Wah, ini kayaknya jurusan bahasa sastrawan. Saya senangnya sama Khairil Anwar karena apa? Biar hancur kau dikoyak-koyak sepi, karena sepi itu adalah teman yang buat kita nyaman, merefresh diri pada malam hari begitu. Iya. Nah, tadi sudah cerita, ini baru pertama tentang monolog. Kita tanya lagi sebagai Purna Paskibraka. Nah, dalam Purna Paskibraka itu ada pasukan 17, 8, 45. Mbak Silvi sendiri di pasukan berapa? Kalau saya pada saat itu dipercaya untuk jadi pasukan 8 pagi sore. Luar biasa, double job pagi sore. Jarang-jarang biasa ini ya, ada peran pengganti kan, yang pagi lain, yang sore lain. Oke, dilanjut Mbak Silvi.
Oke, selanjutnya setelah Paskibraka saya mulai berani lagi beranjak untuk menjadi duta wisata Penajam, dan alhamdulillah saat itu saya menjadi winernya, menjadi putri duta wisata di tahun 2018. Buat Mbak Silvi. 2018 juga ya. Iya, di tahun 2018 pokoknya saya meraih prestasi yang mungkin saya raih sebanyak-banyaknya lah. Nah, dari ketiga prestasi tersebut, dari monolog dengan tahun yang sama, ada nggak? Apakah itu hanya menjalankan secara biasa, terus karena memang rasa ingin tahu, atau memang ada target sih sebenarnya? Sebenarnya sih nggak ada target, cuma karena ada kesempatan kenapa nggak dicoba. Luar biasa. Jadi saat itu ada tawaran, ya udah saya ambil aja. Selama masih ada kesempatan ya dicoba aja dulu. Untuk menang atau enggaknya itu urusan belakangan, yang penting coba aja dulu. Nah, gitu. Buat kalian anak muda Penajam, nah, khususnya Penajam dan anak muda lainnya, ketika melihat peluang langsung eksekusi, jangan hanya bicara tentang nanti takut ini. Kalau ada peluang langsung digaskan, kata anak muda gitu. Benar ya. banget. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya kan? Kalau Ya. bukan kita siapa ya, Mbak ya? Kapan kita ke kawah? Wih. Luar biasa. Udah ngerempet aja Mas Brengas ini. Oke, selain 3 prestasi, ada prestasi apa lagi yang diraih Mbak Silvi? Oke, setelah di dunia pariwisata nih saya berani lagi untuk coba ke MTQ. Saat itu saya coba untuk cabang Syarhil bersama 2 teman saya, teman sekolah. Dan ya alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten itu meraih juara 2. Alhamdulillah. Sedikit Cabang apa itu? bersimpang gitu ya. Syarhil. Syarhil itu seperti apa? Coba dijelaskan. Syarhil itu dia berceramah, tapi dengan 3 orang. Yang pertama ada yang untuk ceramahnya, lalu ada yang untuk tilawahnya, kemudian bagian penerjemahnya, dan saya yang penerjemahnya. Luar biasa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Macam gitu ya? Iya benar Sok-sokan sekali, banget seperti katanya. itu. Oke, buat kalian tadi itu segudang prestasi yang mudah-mudahan juga menjadi motivasi dan semangat buat kalian. Dari ketiga prestasi dan keempat prestasi tadi, enakan jadi yang mana sih sebenarnya dari prestasi yang paling berkesan dan enak untuk dilakukan? Yang paling berkesan nih, saya nggak pilih 1 ya, tapi 2 ya, karena di sini kalau yang paling berkesan yang prosesnya benar-benar kerasa banget itu tuh Paskib. Karena saya 2 minggu karantina dan sebulan latihan Sabtu Minggu tuh benar-benar kerasa banget perubahannya dari saya yang belumnya biasa-biasa aja, nggak disiplin-siplin banget, tentang gerak jalan juga nggak paham banget. Di situ benar-benar dilatih, diasah mentalnya, jadi benar-benar ngerasa banget gitu perubahannya setelah ikut Paskib. Kemudian setelah itu menjadi duta wisata. Kenapa berkesan? Karena duta wisata di sini punya semboyan setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Luar biasa. Jadi itu. Jadi di sini bukan di masa jabatannya aja menginspirasi anak-anak muda Penajam secara khusus, tapi juga seumur hidup. Seumur hidup Iya, ya. selama-lamanya tetap Biasa. menginspirasi. Jadi kutipannya adalah sebaik-baik ibadah adalah sampai seekor semut pun tidak tahu. Dan sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat buat orang lain ya. Benar Sepanjang banget. hidup. Iya. Nah, saya pengen tanya lagi, bicara tentang Purna Paskibraka, mengatakan bahwa Purna Paskibraka tahun 2018 itu adalah Purna Paskibraka yang mentalnya cengeng dan lemah, bilang katanya sih. Nah, karena masa pada saat itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan mendengar kutipan dan pertanyaan itu, bagaimana tanggapan Mbak Silvi sendiri? Itu gosip sih. Gosip ya? Kalau mereka yang tahu secara internalnya kita bagaimana, pasti salut sih sama kita-kita pasukan pengibar bendera di tahun 2018 itu. Karena kita berbeda. Awalnya karantina itu sebelumnya itu 1 bulan kan. Iya. Kita cuma 2 minggu di Nah, karantina. itu, iya. Bisa dibayangin kan bagaimana kerasnya, bagaimana buru-burunya kita untuk membentuk formasi di pengibaran itu yang harusnya nggak boleh salah sama sekali. Dan alhamdulillah kami lancar tanpa ada kesalahan. Alhamdulillah ya, bayangkan dari yang sebulan untuk proses mental, masa dasar bimbingan fisiknya juga, mentalnya kemudian, dan hal apa atau dampak apa yang selain bicara tentang disiplin dalam Purna Paskibraka sebagai pasukan pengibar bendera,
pada tahun 2018 yang sangat berkesan? Selain disiplin, yang merubah pola hidup Mbak Silvi sendiri. Setelah di Paskib itu saya mulai berani untuk beranjak ke prestasi-prestasi selanjutnya. Kayak mulai muncul aja percaya dirinya gitu. Yang sebelumnya saya tertutup banget. Kayak mau ikut sesuatu kan, bisa nggak ya, menang nggak ya, gitu. Gitu ya. Kalau tertutup berarti pencet tombol dulu, insya Allah kebuka. Oke, buat kalian sahabat Brengos, bersama ngobrol santuy, kita ditemani oleh Mbak Silvi, diskusi, ngopi, dan aksi.